Ya, kita berjumpa lagi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK ya. Jadi targetnya untuk satu semester ini kuliah penelitian tindakan kelas kita lakukan secara daring saja ya atau online. Jadi strateginya saya tidak terlalu memilih Zoom, jadi kita bisa menggunakan Zoom hanya di kondisi tertentu saja karena Zoom terlalu membutuhkan jaringan yang tinggi dan harus stabil agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, pada semua mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah PTK ini, saya menggunakan YouTube ya. Jadi saya kira melalui YouTube juga bisa Anda mengulang-ulang kembali dan mempostnya apabila ada sesuatu yang tidak dipahami. Nah, selanjutnya juga saya kira melalui YouTube juga kita bisa melakukan sharing dan diskusi melalui kolom komentar ya. Jadi teman-teman semua yang ikut pada mata kuliah saya pada PTK bisa dengan jelas dan bisa juga nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, PTK sebenarnya nanti saya kira akan lebih banyak pada praktik ya. Jadi PTK ya memang kita butuh teori. Jadi sebelumnya teori dan nanti kita butuh juga saya ingin Anda melakukan sebuah praktek dan latihan untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi tidak perlu ke sekolah. Nah, cukup dilakukan dengan temannya dan nanti akan kalian buat video. Saya ingin kalian melihat bagaimana caranya Anda menyusun sebuah proposal juga. Jadi bagaimana cara mengambil data dan seterusnya. Nah, terkait dengan langkah-langkah PTK itu, 6 prosedurnya itu sebenarnya sudah ada di buku panduan ya, yang kita siapkan di Prodi. Tetapi nanti saya akan share kembali pada beberapa seri. Jadi nanti penelitian kuliah penelitian tindakan kelas ini saya akan membuatnya terdiri dari 4 seri ya. Jadi untuk ini saya anggap seri pertama ya sebagai mata kuliah pembuka untuk seri pertama, dan untuk seri kedua nanti uh, kita akan berbicara tentang kelanjutannya ya. Jadi PTK itu sebenarnya gimana. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa juga mencari beberapa buku referensi ya. Ada banyak buku referensi tentang PTK untuk mengembangkan dan memperdalam. Jadi PTK ini bukan salah satunya pilihan ya untuk nanti Anda melakukan penelitian di prodi pendidikan sosiologi, tetapi dapat memilih juga penelitian lain seperti kualitatif, kuantitatif, dan beberapa jenis lainnya atau eksperimen. Tetapi untuk PTK sebenarnya sangat disarankan bagi Anda untuk ini yang calon guru ya, apalagi kalau memang targetnya menjadi guru, ya Anda harus bisa PTK. Karena salah satu syarat yang kewajiban yang dilakukan oleh guru untuk segalanya ya, mulai dari untuk pangkat dan seterusnya, harus bisa PTK, harus bisa membuat penelitian PTK, dan terutama mengerti berbagai macam baik dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan, dan ada juga teori ya. Jadi Anda harus perlu memahami itu dulu baru bisa melakukan PTK. Nah, untuk seri kedua nanti saya akan bahas pada di slide selanjutnya. Jadi pada seri kedua ini tentunya saya juga akan membuat video yang kedua ya. Jadi dianggap sebagai pertemuan kedua. Makanya tapi di sini saya gunakan sebagai seri-seri ya, karena tidak ada pertemuan. Jadi teman-teman yang pada kelas yang saya ampu ya, jadi cukup mengikuti video, kita tidak ada tatap muka ya, karena saya kira tetap kita aturi mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, saya kira pada seri kedua ini ada beberapa hal penting yang akan saya jelaskan nantinya. Ada sekitar 15-20 menit ya. Jadi saya kira itu cukup untuk kita bisa berdiskusi dengan beberapa hal yang saya sampaikan. Nah, seri kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengertian PTK. Jadi
sangat sangat diharapkan untuk kalian atau teman-teman semua bisa memahami sebenarnya PTK itu seperti apa perbedaannya dengan penelitian yang lain, apa perbedaannya dengan penelitian-penelitian pendidikan berupa ada juga eksperimen ya, dan juga ada pengembangan. Tetapi untuk PTK memang secara spesifik ya, memang dikhususkan untuk Anda yang nantinya jadi calon guru ya. Nah, selanjutnya Anda juga perlu memahami tentang apa itu ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Jadi mulai dari segi judul sebenarnya nanti Anda sudah bisa membedakan ya. Bagaimana sih sebenarnya judul PTK dengan judul-judul yang lainnya? Apa ciri-cirinya? Jadi PTK pada umumnya itu memberikan sebuah apa ya, ciri ya, sudah nampak pada dari segi judul. Oh, Anda sudah membaca, oh ini adalah PTK. Tetapi masalah metodenya, banyak orang yang cenderung menggunakan PTK misalnya di dalam, kalau Anda baca buku-buku PTK yang dari luar negeri ya, saya lupa penulisnya, tapi ada banyak ya, mereka lebih cenderung ke kualitatifnya ya dari segi kuantitatif. Tapi kalau Anda membaca buku-buku PTK yang ada di Indonesia itu, yang ditulis oleh orang Indonesia, khususnya dosen saya dulu di UNY itu, rata-rata cenderung ke kuantitatif ya. Jadi memang pada dasarnya PTK itu tidak harus mengharuskan apa dia kualitatif dan kuantitatif, tapi tergantung apa yang ingin dicari di dalamnya. Banyak orang yang ingin mencari hasil belajar atau proses belajarnya seperti apa dengan menggunakan metode ini dan seterusnya. Itu juga harus diikuti dengan bagaimana analisis apa yang akan digunakan nanti, apakah melalui analisis kualitatif atau kuantitatif. Tetapi bagi saya nanti ya Anda harus lebih bagus lagi kalau kita menggabungkan mix ya, karena dapat digabungkan pada analisisnya, karena ketika ada ciri khusus dibanding dengan yang metode-metode yang lainnya. Nah, selanjutnya pada yang perlu juga Anda pahami adalah masalah perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian konvensional ya. Jadi jadi saya kira penelitian konvensionalnya ya kan ya memang banyak orang yang sebenarnya secara argumen ya mengatakan bahwa tidak terlalu konvensional, tetapi pada dasarnya pelaksanaannya sebenarnya dia konvensional ya. Nah, ini terbukti dari teman-teman kalian yang sudah sudah wisuda ini, sudah mau wisuda ya. Nyatanya PTK yang mereka lakukan ini sebenarnya konvensional juga. Saya nggak tahu apakah mereka tidak memahami atau kekurangan kami dari dosen yang mengampu mata kuliah itu sehingga mereka tidak memahami juga dari segi bimbingan ya. Tetapi saya lihat ya hampir masih jauh dari sebenarnya standar PTK yang sebenarnya. Jadi memang ada beberapa kekurangan. Jadi PTK itu memang ya bisa dikatakan bahwa salah satu penelitiannya agak rumit juga ya. Karena Anda harus menguasai dulu metode pembelajaran, apa sebenarnya kira-kira solusi yang akan dilakukan, dan juga menguasai kelas ya. Jadi Anda tidak bisa melakukan PTK tanpa menguasai proses pembelajaran. Bagaimana melakukan sebuah pembelajaran? Jadi itu kuncinya ya. Jadi saya bilang bahwa Anda harus menguasai dulu metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga ada model ya. Jadi kalau Anda tidak menguasai itu, maka Anda akan hanya sekedar nanti pelaksanaan tindakan kelas, penelitian tindakan kelasnya itu akan rumit. Jadi mulai dari situ Anda harus memahami dulu sebenarnya. Jadi saya kira tapi Anda kan sudah cukup menerima materi tentang itu dari strategi di beberapa mata kuliah ya yang mengajarkan Anda tentang pengantar pembelajaran dan seterusnya. Jadi di situ Anda sudah menguasai tentang metode dan seterusnya. Pada seri ketiga ini saya juga akan membuat video. Nah, saya kira ada beberapa hal penting juga yang harus saya jelaskan di situ. Ya, di sini saya ambil 2 poin saja ya. Jadi nanti durasi videonya pada seri ketiga tidak terlalu panjang. Tapi ini juga sangat penting untuk Anda ketahui ya. Jadi Anda harus bisa menentukan
masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi banyak di antara teman-teman kalian yang sebelumnya yang saya pernah ajar itu ya menentukan masalah pun masih bingung. Jadi membuat judul PTK itu ya mereka kebingungan. Kenapa? Karena tidak tahu masalah ya. Jadi masalah itu bukan berarti case ya atau problematik apa ya, tindakan-tindakan yang kriminal begitu ya. Tetapi masalah itu berarti ada sesuatu yang Anda cari tahu ya. Jadi ya jangan terlalu ribet juga. Jadi untuk mengetahuinya ya cukup dengan membaca beberapa artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, jadi Anda bisa memperoleh apa kendala-kendala di dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, Anda juga bisa mendapatkan masalah-masalah di dalam pembelajaran ketika Anda melakukan praktek pembelajaran di sekolah atau PPL ya. Jadi Anda sudah tahu, oh di sini kendalanya. Selama ini pembelajaran sosiologi seperti apa. Jadi kuncinya itu Anda melakukan sebuah praktek di lapangan, kemudian membaca beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di dalam sosiologi. Sehingga ketika Anda sudah memiliki masalah, otomatis Anda sudah bisa membuat judul. Jadi bukan judul dulu. Jadi yang duluan itu adalah masalah, baru bisa dibuatkan judul. Nah, banyak juga yang mengajukan judul ya, yang baru-baru ini judulnya sudah ada, tetapi ketika saya tanya apa masalah di dalam penelitian ini, mereka tidak tahu. Kenapa? Karena judulnya itu diambil dari internet dan seterusnya. Sehingga judulnya dulu ada, baru masalah. Makanya itu yang apa istilahnya ya, nanti malah blunder ya di dalam penelitian. Mereka tidak tahu apa yang mereka teliti. Sehingga banyak yang harus ganti judul lagi dan ya berkali-kali ganti judul karena mereka tidak memahami apa sebenarnya masalah di dalam penelitiannya. Nah, selanjutnya pada video seri keempat nanti kita sudah masuk pada langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Jadi di sini Anda sudah mulai masuk latihan dalam menulis proposal. Jadi pertama dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan ya. Jadi ternyata di dalam pendahuluan juga ada banyak beberapa tahap ya. Jadi pada dasarnya langkah-langkahnya itu di dalam misalnya di bab 1 itu ya masing-masing kampus punya gaya selingkung sendiri ya, bahkan prodi ya. Belum tentu di prodi pendidikan sosiologi sama dengan pendidikan matematika atau pendidikan bahasa. Jadi itu berbeda ya. Jadi kita membuatnya berdasarkan gaya selingkungnya masing-masing prodi. Itu pun ya jadi kita tidak hanya asal buat tetapi juga berdasarkan pada landasan ilmiah juga. Nah, di sini pada bab 1 itu pendahuluan kita menyusun beberapa poin yang Anda harus buat. Nah, ini saya rasa sudah sangat rinci ya. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar tetapi langsung pada poinnya karena ini sudah ada 6 tahap ya Anda bisa buat. Nah, yang pertama Anda membuat tentang latar belakang. Jadi sini di latar belakang nanti pada seri keempat saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat latar belakang, apa saja yang harus ditulis di dalamnya. Jadi saya kira ini nanti sangat penting pada seri keempat karena di situ Anda bisa langsung mempraktekkan dalam penulisannya. Nah, selanjutnya setelah latar belakang ada juga identifikasi masalah. Jadi masalah-masalah yang sudah ditulis di dalam latar belakang itu perlu diidentifikasi ya, karena ada banyak masalah ya. Bisa jadi Anda menguraikan beberapa penelitian relevan, tetapi Anda maunya fokus kemana. Anda ada beberapa masalahnya apa saja. Terus baru ditentukan pada fokus penelitian. Jadi sekian banyak masalah yang Anda narasikan pada latar belakang itu ditulis secara terperinci. Setelah itu Anda buatkan secara difokuskan ya, mana yang akan diteliti ya nantinya. Nah, ini saya juga akan bahas secara rinci di situ sehingga nanti kita bisa diskusikan apabila ada masih kurang dipahami ya nanti ditulis pada kolom komentar. Nah, setelah Anda membuat fokus masalah atau ya bisa juga banyak istilahnya ya, tidak hanya fokus penelitian ya. Jadi ada banyak istilah di situ tapi tergantung dari pemilihan kata atau gaya selingkung prodi ya. Nah, selanjutnya Anda baru membuat rumusan masalah. Jadi
masalah yang Anda fokuskan itu Anda kemudian rumuskan. Jadi rumusan masalah sebenarnya itu sama dengan pertanyaan penelitian. Cuma kalau kita di Indonesia kita pakai istilah rumusan masalah, tapi kalau di luar negeri atau dalam standar internasional itu istilahnya sudah pertanyaan penelitian. Jadi kalau seumpama nanti rumusan masalahnya ada satu atau dua, tiga, ya semuanya harus dijawab. Jadi kalau belum terjawab rumusan masalahnya berarti penelitiannya belum selesai. Jadi ini yang rumusan masalah ini salah satu kunci yang poin utama di dalam penelitian. Itu sangat Anda harus berhati-hati di dalam menyusun ini. Nah, ya saya kira rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sangat relevan ya. Jadi apa yang dirumuskan kemudian itu yang menjadi tujuannya nanti untuk bisa dicapai ya. Saya kira tujuan masalah penelitian tidak terlalu ribet ketika rumusan masalah sudah ada. Nah, manfaat penelitian nanti juga akan saya sesuaikan, dan saya kira ini perlu juga dibahas karena banyak juga yang salah persepsi terhadap manfaat penelitian ya. Nanti manfaatnya kemana, diarahkan kemana, dan apa sih sebenarnya yang diinginkan di dalam penelitian ini apa ya, ketika sudah apa yang bermanfaat ke sekolah kah atau ke dalam ilmu, bidang ilmu dan seterusnya. Jadi pada seri kelima ini kita akan lanjut pada pembahasan bab 2 ya, tentang tinjauan pustaka. Nah, saya kira di sini juga sangat penting ya, karena ini dilihat dari sejauh mana penguasaan kita terhadap teori ya yang akan kita lakukan di dalam PTK nanti. Nah, sangat penting bagi Anda untuk menguraikan tentang apa saja teori di dalam penelitian tersebut. Nah, jadi makanya perlu ada namanya kajian teori ya. Jadi Anda bisa menguraikan dari beberapa ahli dan seterusnya, siapa saja tokoh pembelajaran tersebut, bagaimana perkembangannya selama ini ya. Saya kira itu sangat penting, bagaimana langkah-langkahnya secara teoritis ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada video seri kelima tentang bagaimana cara membuat tinjauan pustaka. Pertama, secara rinci bagaimana menulis kajian teori. Nah, selanjutnya penelitian relevan ya. Jadi juga saya akan memberikan sebuah arahan atau langkah bagaimana cara menulis penelitian yang relevan ya. Jadi penelitian relevan itu ya tidak hanya langsung ditulis semua ya. Jadi ada sesuatu poin-poin penting yang akan kita tulis sehingga nanti sudah mewakili dari penelitian orang tersebut. Juga kita harus cari tahu bagaimana perbandingan dengan penelitian Anda dan apa kesamaan dan apa bedanya. Itu yang kita cari di dalam penelitian relevan. Sehingga ini juga akan mendukung di dalam pelaksanaan penelitian Anda sebagai referensi penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya Anda juga perlu menulis kerangka pikir ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan di dalam penelitian itu perlu dituliskan kerangka pikirnya ya. Jadi bagaimana proses pelaksanaannya dan seterusnya ya. Jadi bagaimana target Anda mulai dari awal sampai seterusnya, bagaimana ingin dicapai. Jadi menulis kerangka pikir sebenarnya nanti itu Anda sesuaikan dengan penelitiannya. Jadi Anda yang tahu ya, Anda yang tahu di dalam penelitian tersebut. Jadi pada seri kelima kita akan mendiskusikan tentang itu, dan saya kira nanti kita berikan beberapa contoh agar agak mudah dipahami. Nah, yang paling penting di dalam PTK itu adalah hipotesis ya. Jadi hipotesis ada beberapa dugaan sementara. Nah, nanti setelah menerapkan metode ini, maka hasil belajarnya seperti ini. Apakah nanti hipotesisnya benar? Apakah setelah diuji meningkat atau tidak? Saya kira itu nanti ditentukan pada hasil. Tetapi di dalam seri kelima itu Anda sudah harus punya hipotesis, karena Anda sudah yakin bahwa ini akan, kalau dilakukan seperti ini akan menghasilkan data yang seperti ini. Tetapi hipotesis ini adalah pilihan ya. Kalau nanti PTK-nya itu cenderung ke kuantitatif, maka kita butuhkan hipotesis. Tapi kalau memang penelitiannya cenderung pada analisis kualitatif, ya kita tidak perlu hipotesis ya. Jadi nanti di PTK-nya ini nanti kita istilahnya fleksibel, menyesuaikan dengan metode analisis seperti apa yang akan Anda lakukan. Apakah nanti lebih cenderung ke positifis atau
false positivis ya. Jadi tergantung dari metodenya yang Anda gunakan itu. Selanjutnya pada video seri ke-6 yang akan saya buat itu fokus pada bab 3 ya, metode penelitian. Jadi kunci di dalam penelitian itu adalah metode ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan terkait dengan hal-hal seperti apa yang Anda teliti itu ya, semuanya sudah diuraikan di dalam metode ini. Caranya bagaimana, nah itu yang akan Anda uraikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti pada video seri ke-6 itu bagaimana cara membuat metode penelitian. Yang pertama itu bagaimana cara menulis jenis penelitian ya. Jadi bagaimana menarasikan kalimatnya seperti apa ya. Jangan hanya copy paste saja dari PTK-PTK sebelumnya ya. Itu yang banyak saya temukan ya. Jadi ya saya kira itu kurang menarik sekali ya. Kemudian Anda juga perlu menulis waktu penelitian ya. Waktunya berapa lama. Jadi nanti kita sesuaikan di sini sebenarnya waktu penelitian itu kapan sih sebenarnya? Apakah waktu penelitian itu dihitung hanya pada saat mengambil data atau mulai dari awal, dari tahap menyusun judul observasi awal, apakah sudah dihitung? Nah, nanti saya akan jelaskan lebih rinci di situ kenapa harus begitu dan kenapa ada kesalahan-kesalahan sebelumnya yang sering dipahami oleh teman-teman Anda yang sudah skripsi sekarang. Nah, selanjutnya pada poin ketiga itu ada deskripsi tempat penelitian. Jadi Anda perlu menarasikan lokasinya seperti apa yang Anda akan diteliti, siapa saja, dan seterusnya. Pada siapa itu nanti pada subjek ya di poin 4. Nah, di sini Anda lokasinya ya, sekolahnya gimana. Anda perlu menarasikan sekolah-sekolah tersebut, kelasnya, jurusannya, misalnya di sosiologi pembelajarannya di kelasnya itu kondisinya seperti apa. Nah, itu yang Anda perlu jelaskan pada deskripsi tempat nanti. Nah, selanjutnya pada subjek ya, ini subjeknya siapa nanti yang jadi subjeknya. Apakah siswa saja, apakah melibatkan guru, dan seterusnya. Ini juga akan saya analisakan bagaimana cara menyusun subjek penelitian. Tapi ada juga beberapa gaya penulisan ya, istilahnya gaya selingkung ya, jadi langsung menulis tentang lokasi dan waktu penelitian. Itu sekiranya itu pilihan. Cuma kalau di prodi pendidikan sosiologi ini kita buat seperti ini agak terperinci. Meskipun ada beberapa skripsi teman kalian yang sudah selesai sekarang seperti itu, tetapi saya kira tidak masalah juga. Tetapi kita maunya sesuai dengan gaya selingkung kita sendiri ya. Nah, ini ada juga skenario tindakan ya. Jadi nanti di dalam PT kan ada tahap-tahap tindakannya ya. Jadi mulai dari tahap perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada lagi tahap evaluasi, kemudian nanti ada tahap juga observasi dan seterusnya. Nanti ditulis di situ. Jadi akan lebih rinci akan saya sampaikan juga pada video yang secara spesifik membahas pada metode penelitian. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi Anda bisa harus di PTK itu Anda harus bisa bedakan ya, mana teknik pengumpulan data dan mana instrumen. Makanya kita pakai kata dan bukan atau ya. Jadi yang banyak yang keliru itu karena mereka menyamakan ya bahwa teknik dan instrumen itu sama ya. Padahal itu beda di dalam penelitian. Jadi teknik itu seperti apa saja sih sebenarnya yang akan ditulis, kemudian instrumen itu seperti apa di dalam pengumpulan data. Ini akan secara spesifik juga kita akan bahas. Nah, selanjutnya ada kriteria keberhasilan tindakan. Jadi kriterianya seperti apa? Nanti ada berapa persen sih standar KKM-nya di sekolah tersebut atau mengikuti kementerian dan seterusnya. Jadi ini yang Anda harus juga pahami. Kemudian ada teknik analisis datanya. Nah, bagaimana ya? Atau analisisnya di sini kan ada yang kualitatif dan kuantitatif. Nanti pakai apa? Mau pakai SPSS atau yang standar saja ya? Karena ini PTK saya kira tidak sampai pada tahap analisis yang dalam ya, karena ini ada hanya menguji keberhasilan atau meningkat atau tidak, dan nanti kalau dia digabungkan antara kuantitatif dan kualitatif, maka yang lebih dalam menjelaskan itu adalah analisis secara kualitatif, hasil observasinya atau menggunakan juga wawancara yang akan dianalisis. Selanjutnya seri ke-7, ini adalah tahap yang sangat penting ya. Ini kalau Anda tidak paham di bab 4 ini, Anda tidak akan bisa melakukan sebuah penulisan laporan penelitian. Karena bab 4 itu adalah sudah masuk pada laporan penelitian yang Anda lakukan.
Nah, makanya pada bab 4 ini kita menulis tentang hasil penelitian dan pembahasan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara penulisan ya di dalam sebuah laporan penelitian. Ada yang menulis dulu hasil penelitian, kemudian ada baru menulis pembahasan. Ada juga yang langsung sekaligus digabung, jadi hasilnya langsung dianalisis. Tetapi PTK pada umumnya dan sebaiknya seperti itu ya, seharusnya Anda menulis dulu hasil penelitiannya, bagaimana pada siklus 1 presentasinya, bagaimana apa yang Anda lakukan di siklus 1, Anda narasikan dulu ya. Nanti setelah itu pembahasannya akan tersendiri pada poin B atau poin 2 ya. Jadi disesuaikannya seperti itu. Jadi tidak langsung digabung. Kalau kualitatif itu bisa langsung digabung, penelitian kualitatif. Tapi kalau PTK sebaiknya jangan langsung digabung supaya diperjelas dulu datanya gimana, sehingga nanti kita bisa memberikan kesimpulan atau hipotesisnya gimana meningkat atau tidak. Nah, kemudian juga Anda harus menentukan temuannya penelitiannya. Jadi sebenarnya temuan penelitiannya adalah pilihan juga. Kalau saya rasa nanti tidak perlu ya, jadi kita tulisnya di sini, tapi sebaiknya kita minta untuk dihapus saja karena di buku panduan itu ada ya, tapi kemungkinan akan kita hapus pada temuan ini karena sebenarnya kan di hasil penelitian itu kan sudah temuan di situ juga dan pembahasan. Jadi saya kira ini tidak penting juga nanti untuk kita tulis, tetapi yang penting itu adalah keterbatasan penelitian ya. Anda tulis keterbatasannya sejauh mana, sehingga nanti di keterbatasan itu Anda orang lain bisa masuk ke situ untuk meneliti kembali. Jadi ada celah untuk pembaca ya dan peneliti selanjutnya, atau Anda akan melakukan penelitian lagi berdasarkan pada keterbatasan Anda itu tadi. Jadi bisa diperbaiki lagi ketika melakukan penelitian lagi. Jadi pada bab 4 ini, video seri ke-7 nanti, ini yang sangat-sangat penting ya. Jadi Anda harus menjawab rumusan masalah di sini. Jadi di bab 4 itu kalau tidak terjawab rumusan masalah di situ berarti penelitiannya belum selesai. Jadi kuncinya bab 4 itu adalah sudah jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian sudah ada semua di situ. Nah, saya kira lebih rinci nanti saya akan lanjutkan secara detail pada video seri ke-7 ya. Oke, jadi di seri ke-8 adalah video terakhir ya, atau seri terakhir ya di dalam perkuliahan yang saya sampaikan. Jadi nanti hanya tinggal saya tunggu presentasi dari teman-teman semua atau membuat proposalnya, sehingga nanti saya lihat bagaimana Anda presentasikan PTK Anda. Nah, jadi di sini pada bab 4 itu adalah penutup. Jadi makanya dia jadi seri terakhir karena dia penutup di dalam penulisan PTK atau laporan penelitian, atau di dalamnya memang bab 5 itu adalah terakhir, meskipun nanti ada daftar pustaka ya. Nanti daftar pustakanya nanti saya akan ajari sendiri bagaimana cara menggunakan pengutipan pakai Zotero dan Mendeley. Itu yang kita utamakan pakai itu ya, supaya nanti publikasinya lebih enak. Nah, pada seri ke-8 ini, bab 4 ini, saya akan menjelaskan nanti tentang bagaimana cara menulis simpulan ya. Jadi tentunya simpulannya itu harus mewakili semua rumusan masalahnya. Maksudnya poinnya tidak panjang kalimatnya, tetapi sudah mewakili inti di dalam jawaban rumusan masalah tersebut. Kalau dua rumusan masalahnya, otomatis 2 poin yang Anda harus narasikan di dalam. Tapi simpulan itu bukan panjang lebar ya, makanya simpulan karena bisa mewakili inti yang Anda cari di dalam penelitian ini, sehingga nanti pembaca bisa langsung tahu. Kemudian saran ya juga saya akan berikan apa saja yang perlu disarankan. Nah, ini banyak juga persepsi dalam menulis saran, tetapi nanti saya akan arahkan mana yang secara spesifik yang kita utamakan. Saran penelitian, apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini yang pernah dilakukan. Jadi intinya adalah bab 4 itu kuncinya Anda harus menulis simpulan dan mewakili tentang isinya. Nah, secara spesifik saya akan membahas pada video seri ke-8. Sekian dan terima kasih.